Manchester United dilaporkan telah muncul sebagai pesaing utama untuk menandatangani bek tengah Monaco, Axel Disasi, di jendela transfer musim panas, dengan pihak Liga Premier mengadakan diskusi dengan perwakilan pemain. Pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi starter reguler untuk Monaco di Ligue 1 musim ini, tampil dalam 28 pertandingan, mencetak 2 gol dan memberikan assist dalam 3 kesempatan saat timnya berusaha mengamankan finish 2 besar. Disasi melakukan debutnya di Prancis dalam kekalahan Piala Dunia dari Tunisia pada bulan November, dan tampil dalam 2 pertandingan lainnya di turnamen di Qatar, salah satunya adalah kekalahan final Piala Dunia dari Argentina. Menurut Foot Mercato, Manchester United kini menjadi kandidat serius untuk mendatangkan sang bek di musim panas, meski kontrak sang pemain belum berakhir hingga Juni 2025. Laporan itu juga menambahkan bahwa perwakilan Disasi dan tim Liga Premier mengadakan diskusi di Inggris 2 minggu lalu mengenai kemungkinan kesepakatan, dengan setan merah dikatakan terkesan dengan kekuatan dan kemampuan udara pemain Prancis itu. Proses takeover Man United akan memasuki proses selanjutnya. Tawaran kedua untuk Manchester United harus diajukan pada jam 9 malam pada hari Rabu. Penjualan klub berpotensi memecahkan rekor dunia jika Glazers menerima salah satu penawaran. Tawaran Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani yang berbasis di Qatar masih menjadi favorit, meskipun tawaran saingan dari Sir Jim Ratcliffe tidak bisa disepelekan. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani siap untuk memenuhi harga yang diminta Glazer sebesar 6 miliar pound. Penawaran awal yang dikirim bulan lalu diperkirakan bernilai sekitar 4,5 miliar pound, dengan tawaran kedua kemungkinan mencapai 5 miliar pound. Itu akan melampaui rekor penjualan waralaba olahraga. 3,71 miliar pound yang dibayarkan untuk klub NFL Denver Broncos tahun lalu. Total 6 tawaran dihadapkan ke pihak Glazer, termasuk tawaran kepemilikan penuh dan pembelian saham minoritas di United. Jika harapan Glazers terhadap harga jual United tidak terpenuhi, mereka tidak akan menjualnya. Total 6 tawaran dihadapkan ke pihak Glazer, termasuk tawaran kepemilikan penuh dan pembelian saham minoritas di United. Jika harapan Glazers terhadap harga jual United tidak terpenuhi, mereka tidak akan menjualnya. Total sekitar 8 kelompok diberikan tur stadion dan tempat latihan, dengan Jimmy Murphy Center, yang biasanya digunakan untuk ruang media dan konferensi pers, diubah menjadi ruang penjualan selama 2 minggu. Perusahaan Amerika, Elliott Investment Management, yang telah menawarkan pendanaan, termasuk di antara 8 kelompok, bersama dengan kolega dari negara yang sama. Broncos dibeli oleh grup yang digawangi oleh Rob Walton dari keluarga pemilik Walmart Juni lalu. 4,65 miliar dolar yang dibayarkan pada saat itu setara dengan 3,71 miliar pound. Setelah penawaran yang direvisi diterima, grup Raini akan memilih penawar yang disukai dengan kandidat terpilih yang diberi akses yang lebih besar ke dokumen klub. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada pelopor untuk melakukan lebih banyak uji tuntas sebelum menyelesaikan penjualan yang diusulkan dengan pemilik saat ini. Kesediaan pihak Qatar untuk membayar harga sesuai keinginan Glazer menempatkan mereka sebagai favorit, dengan Ratcliffe menekankan bahwa dia tidak akan membayar lebih untuk klub yang dia dukung. Sevilla telah bergerak cepat untuk menunjuk manajer baru sebelum pertarungan Liga Eropa mereka dengan Manchester United bulan depan, dengan Jose Luis Mendilibar masuk sebagai pengganti. Dengan mempertaruhkan satu tempat di semifinal, United akan menghadapi lawan Spanyol untuk tahap ketiga berturut-turut setelah mengalahkan Barcelona dan Real Betis dalam perjalanan mereka ke 8 besar. Sevilla mengalahkan klub Turki Fenerbahce untuk membukukan tempat mereka bersama United dalam undian. Meski membawa Sevilla lolos ke tahap akhir kompetisi, Jorge Sampaoli harus membayar mahal atas performa domestik yang buruk dan dipecat pada Selasa pagi.
Sampaoli menderita 5 kekalahan dalam 7 pertandingan terakhirnya sebagai pelatih dan digantikan oleh Mendilibar. Sevilla saat ini hanya 2 poin di atas zona degradasi La Liga. United menghadapi Sevilla di kandang untuk leg pertama pada Kamis, 13 April, dan itu akan diikuti dengan pertemuan kembali di Spanyol di Stadion Ramon Sánchez Pizjuan pada Kamis, 20 April. Mendilibar, 62 tahun, telah menandatangani perjanjian jangka pendek dengan Sevilla hingga akhir musim. Dia menghitung Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Levante dan Eibar di antara mantan klubnya. Dia baru-baru ini bertanggung jawab atas Alaves dan tingkat kemenangan karir pemain Spanyol itu adalah 37,8%. Mendilibar mengambil alih sesi latihan pertamanya dengan Sevilla pada Selasa malam saat ia mengawasi pertemuan Liga Eropa dengan United. Sebelumnya, Sevilla memiliki 2 pertandingan penting La Liga melawan Cadiz dan Celta Vigo. Manchester United tengah bernegosiasi untuk memperpanjang kontrak Facundo Pellistri. Di Spanyol musim lalu, anak muda itu berpengaruh di awal tetapi kehilangan tempatnya di tim seiring berjalannya waktu. Penyerang itu membuat 23 penampilan di semua kompetisi pada musim sebelumnya untuk Alaves, tetapi tidak dapat mencetak gol atau memberikan assist. Musim panas lalu, pemain berusia 21 tahun itu kembali ke United dan berperan selama pramusim. Namun, Erik ten Hag hampir tidak memberinya waktu bermain musim ini. Pellistri akhirnya melakukan debutnya untuk United dalam kemenangan 3-0 atas Charlton Athletic di perempat final Piala Carabao, masuk di menit akhir pertandingan. Pemain Uruguay itu juga mendapatkan start pertamanya dan bermain selama 90 menit penuh di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa melawan Real Betis. Secara keseluruhan, pemain muda ini telah membuat 8 penampilan di semua kompetisi untuk Setan Merah musim ini, memberikan 1 assist. Pemain berusia 21 tahun itu juga bersinar untuk tim nasionalnya di Piala Dunia 2022. Pellistri telah menunjukkan kualitas dan potensinya dalam beberapa pekan terakhir. Dengan demikian, akan bijaksana bagi tim Old Trafford untuk mengamankan masa depannya. Tapi masih harus dilihat apakah pemain Uruguay itu akan meninggalkan klub dalam beberapa bulan mendatang dengan status pinjaman demi kesempatan bermain secara reguler.